Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fikri Arifan Cahya, selaku mahasiswa magang di Dinas Kominfo Magetan. Dan di depan saya saat ini ada dengan Pak Suwata, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mas. Pak, berkaitan dengan masa pandemi ini, Pak, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Agustus, di mana bulan yang cukup sakral ya untuk rakyat Indonesia. Saya ingin tahu, Pak, apakah upacara 17 Agustus ini nanti akan tetap ada atau bagaimana, Pak? Ya, saya sampaikan terima kasih, Mas. Jadi perlu saya sampaikan terkait dengan rencana kegiatan peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Jadi sebenarnya kita dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga ini kan sudah menyiapkan sejak awal. Jadi seperti biasa, sebenarnya panitia besar kan di sekretariat di bagian keseluruhan. Kemudian kami kebagian menyiapkan pasukan paskibranya, pengibar bendera. Kita sudah sejak bulan Maret ya sudah menyiapkan seleksi para siswa SMA SMK. Kita sudah mendapatkan 74 anak untuk dilatih. Kemudian awal-awal Maret kita sudah ada latihan. Kemudian karena terus juga Maret mulai 16 ya, itu pandemi COVID itu makanya diberhentikan. Tapi sudah ada latihan. Selanjutnya secara kesiapan sebenarnya kita sudah siap pasukannya. Seragam sudah kita belikan, kemudian sepatu, kemudian pakaian sudah siap. Mestinya akhir Juli ini ada penyerahan pasukan paskibra dari Dikpora nanti yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada Kodim. Kebetulan kita kerjasama untuk latihan paskibra itu oleh Kodim 0804 Magetan seperti tahun lalu. Nah, karena kondisi ini kemarin ada surat dari Seknek, Sekretaris Negara, bahwa dengan kondisi pandemi COVID ini untuk upacara peringatan hari 17 Agustus 2020 tidak sebagaimana biasa. Artinya paskibra tidak dipakai upacara seperti normal tahun-tahun sebelumnya, hanya cukup pengibar bendera 3 orang. Jadi upacara terbatas nanti di halaman Pemda tanggal 17 Agustus itu jam 7. Biasanya enggak, upacaranya kan jam setengah 10 kan detik-detik proklamasi Pak Bupati di alun-alun. Karena kondisi COVID, sesuai surat dari Seknek, nanti pemerintah daerah itu baik kabupaten, kota, provinsi, jam 7 upacara internal di halaman Pemda kita, hanya pengibaran bendera biasa. Kemudian nanti Pak Bupati dan para pejabat melaksanakan kegiatan virtual, detik-detik proklamasinya secara virtual, mengikuti di istana, tapi secara virtual. Lah kita ini mungkin akan segera kita rapat ya, nanti mungkin ke Senayan. Untuk kesiapan itu kita kan sudah punya 74 ya anak yang sebagai pasukan paskibra. Nanti yang pengibar bendera itu ya dari yang kita rekrut itu. Jadi kan ada pagi dan sore. Nanti kita ambil 8. Jadi pengibar bendera itu kan 3 orang. Kalau normal biasa aja, bukan paskibra ya. Kalau paskibra itu 8 orang. Jadi kalau paskibra itu normalnya ya 8 orang itu pengibar bendera, 17 orang itu pendamping pengibar bendera, kemudian 45 orang itu pasukan pengibar bendera. Jumlahnya 72. Tapi besok karena kondisi ini hanya kita ambil 3 orang pengibar bendera pagi jam 7, sore 3 orang penurunan bendera. Terus kita ambil cadangan 2, berarti kalau pagi 3, sore 3, cadangannya 2 menjadi 8. Nah itu. Oke, berarti untuk mencegah penyebaran COVID dari pihak Dikpora ini sudah cukup yakin ya Pak ya bahwa nggak akan ada penyebaran lagi atau apapun itu?
Ya, insya Allah. Jadi itu kan di satu sisi kan memenuhi karena ada kalau itu ada pedomannya upacara kenegaraan kan ini. Di samping kita sudah ada petunjuk dari pusat, suratnya resmi dari Seknek. Kemudian kalau dari si COVID nanti upacara itu tidak banyak orang, terbatas dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Jaraknya 1 meter minimal orang berdiri itu, sehingga halaman Pemda yang hanya sekian itu kira-kira muatnya nanti berapa. Kalau biasanya di halaman Pemda itu kan juga dinas-dinas gitu kumpul di situ. Ini dimungkinkan nanti enggak. Jadi hanya secukupnya aja dengan tetap protokol kesehatan, misalkan jarak 1 meter itu bisa berapa gitu. Terbatas saja. Itu semata-mata karena untuk Magetan ini kan masih zona oranye ya. Mau hijau kan masih harus kuning lah. Baru hijau. Malah ini kondisinya kan akhir-akhir ini tetap masih belum bisa dikendalikan. Oke. Nah, Pak, banyak juga perdebatan di luar sana mengenai pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia, khususnya di Kota Magetan ya, Pak ya. Untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri dan pendidikan yang akan diterapkan di Magetan mulai dari TK, SD, SMP, SMA nanti apakah ada peraturan baru serta kira-kira akan dimulai kapan? Ya, jadi perlu saya sampaikan. Kami ini dinas pendidikan ini kabupaten itu kalau kita ya semua dinas pendidikan kabupaten kota itu kewenangannya hanya mengatur sekolah sampai dengan tingkat SMP. Jadi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu kewenangannya provinsi. Jadi kita tidak ngatur untuk provinsi, untuk SMA, SMK lah. Kita PAUD itu ada kelompok belajar, ada formal, informal, TK itu formal, kemudian SD, SMP. Terkait dengan kebijakan pendidikan, pertama dikaitkan dengan masa darurat COVID, kita sudah banyak membuat surat edaran yang kemarin sudah jalan, karena sudah ada surat edaran dari Mendikbud, termasuk kemarin kan tahun ini kan tidak ada ujian nasional. Sebenarnya tahun ini kan ujian nasional yang terakhir kan, tapi karena dengan masa pandemi, akhirnya ujian nasional ditiadakan. Jadi untuk kelulusan kemarin dasarnya kan raport 5 semester terakhir, kemudian ada penugasan-penugasan, kemudian ada ujian praktek, itu pun secara daring, sama SD juga gitu. Kalau TK kan tidak perlu ada ujian. Nah, kemudian kebijakan pendidikan semua sudah, kita selama ini masa pandemi kan tetap belajar di rumah, menghadapi tahun ajaran baru. Kita ini tahun ajaran baru dimulai bulan Juli ini, tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai bulan Juli, tepatnya nanti tanggal 13 itu mestinya para siswa peserta didik itu masuk sekolah. Nah, kemudian sekarang kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh lembaga mulai dari PAUD, SD, SMP termasuk pengawas sekolah. Kemarin kita kan sudah ada perpanjangan sampai 4 kali tentang KBM, kegiatan belajar mengajar peserta didik, bahwa kebijakan pendidikan Magetan itu belajar dari rumah diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya buat surat edaran itu pada tanggal 29 Mei. Nah, kabupaten lain mungkin ada yang sampai tanggal 10 Mei, sampai 15 Mei, tapi dengan kondisi ini kan dia kan harus memperpanjang. Saya sudah tidak perlu memperpanjang. Nah, jadi dengan adanya kegiatan tahun ajaran baru ini, yang insya Allah mestinya tanggal 13 itu kan anak sekolah masuk. Tapi karena Magetan ini kondisi COVID-nya masih belum hijau, maka kita kebijakannya tadi saya sampaikan sudah ada surat edaran tetap belajar dari rumah. Nah, skenario skemanya kayak apa? Belajar dari rumah itu kita pertama sistem daring. Kalau SMA, SMP mohon maaf, kalau SMP tidak ada masalah, sistem daring jalan. Sekalipun belum 100% karena Magetan ini kan secara geografi kan daerahnya kan tidak ada pegunungan, ada titik-titik tertentu yang secara jaringan itu agak sulit. Pertama daring, SMP secara umum bisa dilakukan. Kemudian luring, luar jaringan, itu mengantisipasi yang tidak bisa secara daring. Itu yang SMP. Kemudian untuk SD, kemudian TK, kita ada kunjungan ke rumah. Di samping
materi pembelajaran, membuat video YouTube, kemudian disampaikan melalui grup, ada paguyuban kelas. Orang tua itu membuat paguyuban kelas, jadi ada koordinatornya, sehingga tugas-tugas itu diberikan oleh paguyuban, diberikan pada anak-anaknya. Kemudian ketika evaluasi pembelajaran dulu, kemudian materi itu dipelajari, kemudian setelah itu diberikan tugas atas materi, dan kemudian diumpan balik tugas yang dikerjakan dikembalikan kan lewat orang tua dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah yang TK malah sudah maju, ini sekarang sudah membuat RPP daring, sistem pembelajaran daring. Jadi membuat video virtual cara pembelajaran, terus direkam itu serahkan pada orang tua. Ini seakan-akan ya guru mengajar gitu melalui YouTube secara daring. Itu RPP daring. Jadi kebijakannya Magetan masih belajar dari rumah, dan sesuai dengan surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa kebijakan pendidikan tahun ajaran baru dimulai Juli selama masa pandemi Covid. Tetapi skema pembelajarannya daring dan tatap muka. Yang bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya bagi daerah yang zonanya hijau. Magetan kan bukan zona hijau. Artinya Magetan tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Yang hijau itu saja persyaratannya banyak sekali yang harus dipenuhi sekolah. Pertama, harus mendapat izin dari kepala daerah. Izin kepala daerah atas dasar rekomendasi tim gugus tugas COVID kabupaten. Setelah sekolah mendapat izin dari kepala daerah, nanti sekolah mengundang komite, minta persetujuan. Bisa enggak, boleh enggak, disetujui enggak, manakala sekolah akan melakukan kegiatan KBM tatap muka. Kalau komite setuju, kunci yang terakhir penentunya adalah orang tua wali murid. Orang tua wali murid dimintai pernyataan. Bagi yang setuju berarti bisa dilakukan. Bagi orang tua yang tidak setuju KBM tatap muka ke sekolah karena khawatir dan sebagainya, belum yakin karena COVID, ya berarti mereka belajar dari itu. Itu yang dan itu untuk masa transisi 2 bulan Juli Agustus itu hanya bisa dilaksanakan untuk jenjang SMA, SMK, SMP. 2 bulan lolos aman, turun ke SD, 2 bulan lolos turun ke TK. Artinya kalau yang sekarang zona hijau, TK itu normalnya nanti bisa masuk sekolah bulan November. Itu hijau loh, kita malah belum hijau. Nah itu Mas, jadi teman-teman guru ini sudah saya mulai 13 Juli kita sudah ada kegiatan belajar mengajar, tapi secara daring, luring, kunjungan sekolah, dan mereka laporan semua. Ada bukti laporannya bahwa dia melaksanakan kegiatan itu. Oke. Iya. Nah Pak, kita sama-sama tahu bahwa Magetan memang belum zona hijau, tapi semisal nantinya Magetan sudah bisa mencapai zona hijau, apakah akan ada perubahan sesuai dengan yang jenengan sampaikan atau begitu? Ya, kalau nanti Magetan ini kan kita berupaya keras untuk bisa zona hijau, karena kan anak-anak sekolah ini yang berdampak. Ini kan banyak dampaknya, salah satu pendidikan, Mas. Ini kan salah satu saja. Yeah. Tapi pendidikan itu kan menyangkut masyarakat banyak. Hampir setiap rumah kan ada anak sekolahnya. Nah, nanti manakala kita sudah jalur zona hijau, kita membuat surat kepada kepala daerah, minta izin. Lah, kepala daerah memberikan izin seperti yang saya sampaikan, tapi berdasarkan rekomendasi gugus tugas. Sebarannya kayak apa Magetan zona hijau? Tidak bisa zona hijau itu misalkan hanya wilayah kecamatan sana aman, ke satu kecamatan dilaksanakan KBM, tidak bisa. Ini satu kabupaten. Sepanjang salah satu titik belum memungkinkan, ya satu kabupaten belum bisa. Nah nanti kalau sudah itu ya mekanisme tadi yang saya sampaikan, tatap muka. Kalau selama zona hijau kemudian pandemi COVID masih kondisinya belum murni normal, ya ada beberapa persyaratan tadi. Sekolah itu harus betul-betul bersih, disemprot desinfektan secara berkala 5 hari sekali. Setiap ruangan harus ada hand sanitizer,
guru tidak boleh mobile, mengajarnya itu hanya satu tempat, tidak boleh jalan kemana-mana. Kemudian murid jaraknya 1,5 meter. Nah ini yang jadi masalah. Ketika sekolah yang muridnya banyak, sementara jumlah ruangnya terbatas, harus dilakukan shift. Nah shiftnya kita atur. Kita sudah membuat SOP. Terus ketika masuk ruang kawasan sekolah semua harus pakai masker. Yang tidak pakai masker ditolak, kemudian bukan ditolak, disediakan oleh sekolah nanti. Tapi harapannya mandiri dulu. Kemudian masuk harus cuci tangan, sudah semua sekolah sekarang sudah punya wastafel, ada istilah kita ada padasan di halaman sekolah semua sudah. Di depan kelas kalau SDD semua punya wastafel, disediakan sabunnya, cuci tangan dengan bersih. Kemudian ada termogan, diukur suhu badan. Kemudian para guru harus diyakinkan mereka tidak terkontaminasi COVID di rapid test atau swab. Banyak yang harus dilakukan. Manakala nanti itu Junaiso dan Magetan melakukan KBM. Kemudian kita sudah membuat SOP tatap muka maupun SOP daring. Itu yang kita siapkan. Nah Pak, banyak keluhan nih dari anak-anak bahwa udah mulai bosan belajar di rumah. Nah pesan Pak Suwata selaku kepala dinas ini untuk siswa-siswi di luar sana yang melakukan pembelajaran online kira-kira apa Pak? Jadi gini, pada anak-anak peserta didik ya saya sampaikan, ya memang ini kan kita 4 bulan ya, 4 bulan lamanya mulai Maret. Ingat saya 16 Maret kita belajar dari rumah, ini nanti 16 Julinya itu 4 bulan. Ya memang banyak keluhan, yang stres, yang jenuh ya, karena biasanya ketemu temannya dan sebagainya. Oleh karena itu kita pada para sekolah sudah menyampaikan ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Sekarang kalau SMP itu ada virtual, ada meeting Zoom, jadi bisa ketemu melalui percakapan di meeting Zoom itu sudah juga mengurai yang SMP sehingga bisa dan di situ tidak murni pelajaran tapi edukasi tentang COVID. Kemudian anak-anak supaya membuat mengarang itu tentang COVID, tentang COVID. Kemudian juga ada virtual meeting Zoom dengan orang tuanya juga berikan penjelasan. Karena orang tua ini yang ribut malah orang tuanya. Kalau anaknya tidak pernah cuitan. Orang tuanya ada yang ingin masuk, ada yang tidak ingin masuk, ada yang keluhan anaknya stres. Kalau yang di PAUD yang stres orang tuanya. Karena biasanya yang di PAUD itu, TK PAUD itu yang sekolah kan orang tuanya. Kumpul temennya stres dan nanti kumpul kan gitu. Nah, itu ngatasi diantaranya supaya tidak stres. Ada kegiatan-kegiatan virtual. Kemudian yang SD itu kita kunjungan ke rumah. Guru-guru melakukan kunjungan ke rumah. Kemudian kalau yang titiknya ada beberapa rumah bisa kumpul, tapi maksimal 5 orang. Dengan tetap taat pada protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Di situ tidak pembelajaran materi murni, tapi juga edukasi tentang COVID, tentang pola hidup bersih sehat. Karena apa? Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan masa darurat COVID, bahwa materi pembelajaran itu tidak ada kewajiban ketuntasan kurikulum, ada relaksasi, ada pengurangan karena jumlah jam dikurangi, sistem pembelajarannya sudah normal, sehingga sementara ini kan wabah musibah ya, artinya tidak bisa normal sehingga kurikulumnya itu tidak ada kewajiban ketuntasan sesuai dengan diatur di. Nah, itu diantaranya untuk mengatasi anak-anak. Kemudian itu ada video-video, buat video yang TK SD itu kemudian dikirimkan untuk pembelajaran kepada orang tua. Itu. Nah itu ya teman-teman, pesan dari Pak Suwata selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas. Ya, Ingat, tetap jaga kesehatan selama pandemi Corona. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.